Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Oleh karena itu, karena ini adalah merupakan les pertama, maka silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya kita mulai materi pembelajaran hari ini. Izinkan saya untuk men-share slide-nya. Hari ini kita berbicaranya tidak ada hitung-hitungan. Jadi semuanya adalah mengenai penarikan kesimpulan atau logika reasoning. Baik, ini dia ya. Jadi hari ini TPS kuantitatif bagian yang ketiga kita akan berbicaranya itu adalah mengenai yang namanya logical reasoning, yaitu adalah kalau di bahasa Indonesia kan adalah cara-cara untuk menarik kesimpulan ya dengan menggunakan logika. Oke, sebentar. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah diharapkan siswa mampu memahami prinsip-prinsip daripada penarikan kesimpulan. Oke, jadi kita baca langsung. Yang pertama itu adalah untuk preposisi kategoris. Oke, jadi preposisi kategoris itu apa? Karena di sini banyak istilah-istilah yang mesti kalian pahami terlebih dahulu yang mungkin tidak familiar dengan kalian. Ya, jadi pahami dulu maknanya apa. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan, maka itu artinya apa? Kayak gitu. Nah, prinsip yang pertama yaitu adalah preposisi kategoris. Preposisi kategoris itu adalah suatu preposisi yang menghubungkan subjek dengan predikat gitu. Udah? Jadi bentuk standar dari preposisi kategoris itu adalah quantifier, lalu kemudian subjek, kemudian copula, copulanya baru kemudian si predikat. Nah, quantifiernya itu apa? Quantifier itu ada dua. Nah, jadi dia ada yang bersifat universal dan ada yang bersifat eksistensial atau sebagian. Nah, kalau universal berarti itu semua. Nah, kata semua itu sendiri bisa dibagi menjadi beberapa. Ya, berarti nanti bersinonim lah ya, bukan dibagi, tapi bersinonim. Bersinonim dengan setiap. Jadi semua itu sama dengan setiap. Oke, atau seluruh. Jadi itu sama. Jadi di sini semua ya sama aja dengan setiap, itu sama dengan seluruh. Atau tiap-tiap juga boleh. Itu dia. Sedangkan kalau misalkan dia sebagian ini akan sama dengan beberapa atau dia ada. Nah, berarti di sini nanti kalau misalkan dia sebagian itu sekurang-kurangnya satu. Itu sudah sebagian. Jadi sebagian tidak sama dengan setengah. Itu nggak sama. Ya, sebagian itu satu pun dia itu sudah sebagian namanya. Oke, gitu ya. Jadi ada quantifier, lalu kemudian ada subjek, copula. Copulanya itu apa? Jadi copula itu adalah atau bukan. Jadi dia bisa bersifat positif atau afirmatif dan bisa bersifat negatif. Kalau dia negatif berarti dia menggunakan kata bukan. Gitu. Misalnya adalah semua murid bukan PNS, misalnya kayak gitu. Itu berarti kalimatnya dia negatif. Gitu. Udah? Nah, ada juga yang kalimatnya adalah positif. Misalnya adalah semua pengendara kendaraan atau semua pengendara sepeda motor memiliki SIM. Misalnya kayak gitu. Itu berarti dia adalah positif. Oke, jadi di sini dibilang lagi bahwa quantifier yang tidak disebutkan dapat ditentukan dengan melihat keeratan hubungan antara subjek predikat. Gitu. Jadi kadang-kadang semua dan sebagiannya itu tidak disebutkan, gitu ya. Misalnya adalah mamalia menyusui. Nah, jadi nggak perlu dibilang semua mamalia menyusui gitu. Oke, jadi bisa saja dia quantifiernya hilang. Oke.
Nah, lanjut lagi di sini. Nah, ini adalah bagaimana penarikan sebuah kesimpulan. Jadi yang pertama itu adalah penarikan kesimpulan langsung. Penarikan kesimpulan langsung itu bisa ditentukan dengan dua nama. Namanya adalah konversi, yang kedua adalah observasi. Konversi artinya adalah penarikan kesimpulan langsung dengan cara menukar term subjek menjadi predikat dan term predikat menjadi subjek. Itu konvers ya. Dia ditukar. Ingat aja misalnya konversi sudut, misalnya sudutnya apa? Sudutnya derajat ke misalnya radian. Berarti konversi itu ditukar, dipertukarkan. Siapa yang dipertukarkan? Yang dipertukarkan itu adalah subjek dengan predikat. Ya. Nah, di sini yang paling penting yaitu adalah prinsipnya semua, kalau misalnya kalimat yang diawali dengan semua, jika mau dipertukarkan antara subjek dengan predikat, maka semua akan berubah menjadi sebagian. Supaya dia apa? Supaya sama-sama bernilai benar. Gitu. Jadi misalkan kalau misalkan saya bilang di sini adalah semua burung, misalnya apa ya? Bersayap. Misalnya. Oke. Semua burung bersayap. Berarti dia di sini subjeknya adalah burung, lalu kemudian predikatnya adalah bersayap, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya pertukarkan ini, semua yang bersayap adalah burung, kan jadi salah kalimatnya. Kenapa? Karena ada benda ataupun makhluk hidup yang memiliki sayap, tapi dia tidak diklasifikasikan terhadap burung gitu, atau kepada burung. Contoh, misalnya kapal terbang. Kapal terbang atau pesawat itu memiliki sayap tentunya. Tapi dia tidak diklasifikasikan ke dalam burung. Atau misalnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu kan itu adalah hewan yang memiliki sayap. Dia memiliki sayap. Tapi dia tidak termasuk kepada aves atau kepada burung gitu. Jadi supaya benar gimana kalau misalkan ini mau dibalik? Ya kalau mau dibalik berubah jadi sebagian. Sebagian yang bersayap adalah, pakai kopula ya, burung. Boleh, ini benar gitu. Jadi kalau misalkan ada di dalam opsi ini, maka ini yang lebih tepat. Gitu. Nah, beda kalau misalkan kata sebagian. Kalau sebagian mau dipertukarkan pun dia, maka tetap akan menjadi sebagian. Jadi jangan bilang bahwa sebagian itu kalau dipertukarkan subjek dengan predikatnya berubah jadi semua. Enggak. Ya, dia akan tetap benar kalau misalnya dia pakai sebagian. Ya, tadi misalnya adalah kita bilang sebagian pengendara memakai helm. Ya kan? Lalu kemudian sebagian yang memakai helm adalah pengendara. Ya, pengendara apa misalnya? Pengendara sepeda motor. Nah, misalnya di sini ya, sebagian pengendara sepeda motor memakai helm. Oke, nah ini misalnya adalah sebuah kalimat yang benar. Realnya kayak gitu kan gitu ya. Lalu kemudian kalau mau dibalik, berarti di sini sebagian yang memakai helm adalah pengendara sepeda motor. Nah, ini juga benar. Gitu. Kalau misalnya kalimatnya di dalam opsi itu adalah merupakan kebalikan dari mereka, ya itu juga benar. Ya kalau misalnya kita logikakan, ya memang yang pakai helm itu bukan hanya sepeda motor, tapi bisa saja dia pekerja proyek itu kan juga menggunakan helm. Ya kan, dia tidak sedang mengendarai apapun, tapi dia mengenakan helm. Gitu. Jadi itu benar juga. Itulah yang dinamakan dengan konversi. Artinya bahwa dia dipertukarkan, tapi bagaimana supaya ini tetap benar secara logika. Gitu. Jadi kalau semua, maka kalau mau dipertukarkan, maka dia berubah menjadi sebagian. Sebagian kalau mau dipertukarkan tetap sebagian.
Oke, baru kemudian yang kedua yaitu adalah konversi. Konversi itu artinya adalah penarikan kesimpulan langsung dengan menegatifkan subjek. Ya, jadi dinegatifkan subjeknya. Ini juga boleh. Oke, tapi lihat prinsipnya. Kalau misalkan semua S subjek adalah si P, maka nanti observasinya adalah tidak satu pun S adalah tidak P. Hati-hati ya, berarti di sini negatif dua-duanya. Oke, gitu dia. Jadi misalnya adalah semua misalnya murid memakai seragam. Oke, maka ini akan sama nilai kebenarannya dengan, ingat ya, sama nilai kebenarannya dengan tidak satu pun murid yang tidak memakai seragam. Ini sama nilainya. Ya kan? Pas ya? Kalau misalnya semua murid itu memakai seragam, berarti sama nilainya dengan tidak satupun murid yang tidak pakai seragam. Berarti semuanya pakai seragam. Oke. Jadi jangan bilang bahwa tidak satupun murid memakai seragam. Kalau kayak gitu, jadinya itu namanya ingkaran. Atau misalnya adalah semua murid tidak memakai seragam. Itu sama. Ya, itu ingkarannya. Itu kayak misalnya yang satu positif, yang satu lagi negatif. Nah, itu berbeda. Berbeda nilai kebenarannya. Oke, jadi itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan semua mau dinegatifkan, maka nanti yang di depan quantifiernya akan berubah menjadi tidak satu pun, lalu kemudian predikatnya juga dinegatifkan. Kalau misalnya awalnya positif ya, tapi kalau awalnya adalah negatif, berarti negatif akan berubah menjadi positif. Contohnya gimana? Misalnya adalah semua guru, misalnya adalah semua guru tidak memiliki kartu anggota, misalnya gitu. Semua guru tidak memiliki kartu anggota. Berarti nanti jadinya adalah kalau misalnya mau diobservasi yang sama nilainya, berarti itu adalah tidak satupun guru yang memiliki kartu anggota. Gitu dia. Karena awalnya tadi tidak memiliki, berarti nanti jadinya adalah memiliki gitu. Jadi kalau awalnya sudah ada kata bukannya, maka nanti bukannya akan meluruh. Oke. Begitu juga dengan yang sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya tidak satu pun itu quantifiernya yang di depannya itu tidak satu pun S adalah P, maka nanti berubah. Tidak satu punnya itu berubah menjadi semua, lalu kemudian predikatnya dinegatifkan. Saya rasa ini mudah untuk yang observasi. Nah, lalu ini ya penarikan kesimpulan tidak langsung. Penarikan kesimpulan tidak langsung itu biasanya kita ketemunya adalah gini. Jadi kalau misalkan di sini adalah semua, lalu kemudian ada sebagian, maka cari dulu sebagian, itu triknya. Tapi apakah itu pasti jawaban? Oh, belum tentu, tergantung daripada pernyataannya. Makanya umumnya kalau ada kata semua sebagian, maka carilah di dalam opsi pilihan jawaban itu yang sebagian. Tapi lihat juga kalimat setelah kata sebagian itu. Apakah dia memang sudah benar atau memang salah? Gitu ya. Oke. Nah, baru nanti kita lihat di contoh ini gimana sih maksudnya gitu ya. Nah, silogisme. Jadi kalau misalkan silogisme itu gini. Jika P maka R, lalu jika R maka Q, maka nanti hasilnya itu adalah P maka Q gitu ya. Hasilnya kayak gitu. Berarti kalimat yang sama itu dibuang. Itu kalau misalnya prinsip penarikan secara silogisme. Contohnya gimana? Contohnya misalnya adalah jika harga bahan bakar minyak naik, maka harga sembako naik. Ya. Nah, baru jika harga sembako naik, maka
masyarakat, masyarakat misalnya adalah berdemo, misalnya kayak gini. Berarti kesimpulannya apa? Apa yang bisa ditarik sebuah kesimpulan dari pernyataan yang saya berikan di contoh? Silakan Jika open mic. harga BBM naik, maka masyarakat berdemo. Oke, thank you. Ya, thank you Nurjana. Dan yang respon tadi. Nah, itu dia. Jika harga BBM naik ya berarti masyarakat berdemo. Gampang kan gitu. Itu adalah silogisme. Tapi ya, di sini lihat ya. Jadi kalau silogisme kita buat dari prinsipnya temukan term yang sama. Oke, dari kedua premis. Tadi di sini adalah siapa yang sama? Harga sembako naik. Ya, lalu kemudian coretlah term M yang sama tadi, maka diperoleh kesimpulan subjek sama premis minor dan predikatnya dari premis mayor gitu-gitu ya. Oke, di sini dia. Udah, coret aja. Kesimpulannya mah minor mayor atau mayor minor. Oke, itu dia. Udah. Oke, baru di sini kesimpulan yang diperoleh bisa saja afirmatif jika keduanya premis afirmatif. Ini afirmatif tadi apa? Positif ya? Positif jika tadi semuanya adalah positif. Kemudian negatif jika salah satunya adalah negatif. Kemudian tadi khusus itu berarti pakai sebagian jika salah satunya adalah khusus. Jadi kalau semua sebagian berarti nanti kesimpulannya umumnya adalah sebagian. Itu maksudnya khusus jika salah satunya adalah premis khusus. Semua itu kan umum, universal. Lalu kemudian ada premis itu pernyataan ya, pernyataan yang sudah bisa ditentukan nilai kebenaran pernyataan. Berarti ada yang khusus, berarti nanti umumnya kesimpulannya itu adalah khusus. Jadi dia pakai kata sebagian, itu sebenarnya maknanya. Lalu kesimpulan tak dapat diperoleh secara silogisme jika term M-nya nggak ada. Term M tadi apa? Term yang sama nggak ada. Ya, berarti dia tidak memiliki hubungan antara premis 1 dengan premis 2, antara premis mayor sama premis minor, itu nggak ada. Udah, atau term M-nya tidak tersebar, jadi yang sama itu tidak tersebar, tidak menggambarkan apapun. Atau kedua premisnya negatif, atau kedua premisnya itu khusus, jadi ada kata sebagian lalu sebagian lagi. Gitu, itu baru tidak bisa diambil kesimpulan secara apa? Secara silogisme. Oke, next. Nah, ini dia. Jadi yang paling penting adalah kalian bisa menentukan nih. Langsung kita ke pembahasan ya. Misalnya nih, semua balita minum susu, sebagian balita sudah makan nasi. Semua sebagian, ya kan? Semua sebagian berarti nanti baca dulu yang sebagian. Karena di sini sebagiannya cuma satu, ya kita cek pernyataannya. Sebagian balita minum susu dan sudah makan nasi. Apakah boleh jawabannya C? Silakan open mic menurut kalian. Benarkah jawabannya adalah yang C? Benar, Sir. Benar. Ya udah gitu aja. Ya kalau benar ya udah, berarti pernyataan lain nggak usah dilihat lagi. Cepet kan jadinya. Kenapa dia bisa berubah jadi kata sebagian? Karena dia pakai dan. Kalau dan itu berarti semuanya harus terpenuhi. Nah, semuanya harus terpenuhi. Misalnya saya harus membawa pensil dan buku. Jika tidak, saya dihukum misalnya. Berarti kalau hari ini saya hanya membawa pensil, maka saya dihukum. Kalau saya membawa buku saja, maka saya juga dihukum. Harus dua-duanya dibawa. Tapi kalau misalnya dia pakai atau, saya harus membawa buku atau pensil. Maka kalau hari ini dia bawanya buku, ya dia nggak dihukum. Kalau dia bawanya pensil aja, dia nggak dihukum. Kalau dia bawa dua-duanya juga nggak dihukum. Itu dia. Kalau dia memilih. Jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya. Itu oke kalau atau. Tapi kalau dan, nggak. Dia harus membawa keduanya. Jadi di sini dia berubah jadi kata sebagian karena di sini katanya sebagian balita sudah makan nasi. Maka nggak bisa dibuat menjadi semua. Ya, ingat bahwa ini umum, ini khusus, maka kesimpulannya umumnya adalah khusus. Lanjut, yang kedua. Semua ponsel ada fasilitas internet, sebagian ponsel ada fasilitas internet, SMS dan internet. Oke. Apa jawabannya?
B, Sir. D. Yes. B, benar ya. Sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Jadi walaupun C ada kata sebagian, maka baca dulu yang sebagian-sebagiannya ya. Kalau C kenapa dia salah ya? Coba, sebagian ponsel ada fasilitas internet namun tidak ada SMS. Salah, dia akan menentang kalimat yang pertama atau premis yang pertama. Semua ponsel itu ada fasilitas internetnya. Gampang? Yang ketiga. Silakan C, dijawab. Sir. Iya, benar C. Benar ya. Nggak pakai kata sebagian. Kenapa? Ini setiap. Setiap itu sama dengan semua. Sama dengan seluruh. Ini juga semua. Ya udah, berarti jawabannya semua. Semua apa? Semua kelinci pandai melompat dan makan rumput. Kalau ada tadi berarti sebagian, itu nggak akan mungkin. Kelinci putih tidak makan rumput, tidak ada pernyataan itu di dalam soal. Lalu kemudian ada, itu juga nggak boleh. Dari situ saja sudah bisa ditentukan ya. Kata kunci itu sangat berpengaruh sekali. Lanjut, yang nomor 4. Apakah jawaban? Semua dosen adalah pegawai negeri, sebagian dosen adalah akuntan yang tidak cocok. Nah, yang katanya yang nggak D, cocok gimana? Sir. D. Iya, oh di sini ketutup ya. Ketutup nggak di tempat kalian? Enggak, Sir. Enggak ya, oke. Berarti D itu adalah semua akuntan gitu ya? Adalah pegawai negeri. Nah, itu yang nggak cocok ya kan. Kalau yang lain cocok karena itu sebagian. Kalau dia sebagian berarti bisa dibalik-balik. Sebalik-balik juga sebagian. Itu tadi contohnya. Nomor 5. Semua ilmuwan suka membaca buku. Beberapa pejabat tidak suka membaca buku. Dengan demikian. B, Sir. Benar. B ya, jadi kalau misalnya afirmatif dan negatif, maka nanti jadinya kita ambil yang negatif. Lalu semua sebagian atau semua beberapa, maka baca dulu yang beberapa. Masalahnya beberapa ada di opsi A, B, dan C gitu. Oke, berarti nanti kalau misalnya yang A itu tidak menggambarkan keseluruhan premis. Ya, dia hanya mengulang daripada premis yang kedua. Itu dia. Apakah ini benar? Iya benar, tapi tidak paling benar. Kalau pada kasus ini dia benar, tapi yang dicari adalah yang mana yang paling benar. Karena beberapa pejabat tidak suka membaca buku, ya benar. Ya, itu ada di premis yang kedua, tapi tidak menggambarkan keseluruhan premis. Maka ini kurang tepat. Nah, jadi yang tepat adalah yang paling tepat atau yang paling benar itu adalah yang B, karena dia menggambarkan seluruh premis. Kalau yang C kenapa? Ada pejabat yang suka membaca buku. Apakah ini benar atau salah? Benar, Sir, tapi kurang tepat. Benar. Iya, benar. Tapi dia tidak menggambarkan keseluruhan gitu ya. Benar. Kalau yang D membaca buku memang bukan pekerjaan pejabat, itu tidak ada pernyataannya di soal. Jadi ini salah. Jadi ini benar, yang C juga benar, yang D itu salah, yang B adalah yang paling benar karena dia menggambarkan keseluruhan. Yuk lanjut, yang nomor 6. B, Sir. B. Beberapa K adalah bukan D. Oke. Ada yang bilang B, bola. Yang lain? D, Ini Sir. apa? D, Sir. Bola juga? D. D. Beberapa K adalah S. Ayo. Yang manakah jawabannya? Kita bahas ya. Beberapa D adalah V, semua V adalah K. Berarti kita bisa katakan bahwa V sama dengan K. Dah. Lalu kemudian semua D adalah S. Berarti D sama dengan S. Dah. Lalu kemudian kita lihat bahwa premis-premis yang disajikan di soal adalah merupakan premis yang bermakna positif atau afirmatif. Maka yang dicari adalah yang mana yang positif. Itu dulu. Ya, karena kalau misalkan dia negatif, jika tadi kan prinsipnya adalah kalau kesimpulannya negatif, maka jika salah satunya itu adalah negatif. Tapi di sini tidak ada yang negatif.
Maka yang diambil adalah yang positif. Berarti untuk yang B ini benar tapi tidak paling benar. Karena dia bermaknanya adalah yang negatif. Ada kata bukan. Nah, lalu kita lihat di sini semua sebagian. Kalau dia semua sebagian, maka nanti hasilnya adalah sebagian. Berarti gugur yang C karena dia menggunakan kata semua. Nah, tinggal beberapa. Kita cek saja pernyataannya ya. Kalau beberapa S adalah D. Nah, beberapa S adalah D juga benar. Kenapa? Karena itu adalah membalik pernyataan yang terakhir. Semua D adalah S, maka kalau misalkan dibalik, dia bisa. Ya kan? Jadinya adalah beberapa atau sebagian. Sebagian S adalah D. Ingat tadi prinsip subjek predikat. Kalau dia semua, quantifiernya kalau dia dibalik maka berubah menjadi beberapa atau sebagian, tapi tidak menggambarkan keseluruhan proses. Maka di sini benar saja, tidak paling benar. Oke, ya sudah, berarti tadi kan, maka jawabannya adalah yang D. Benar ya? Nah, kenapa? Karena itu menggambarkan semuanya. Lihat di situ adalah beberapa, kan itu hasilnya harusnya gini, beberapa S adalah K. Beberapa S adalah K yang bisa menggambarkan dari sebuah kesimpulan. Kenapa? Karena tadi D itu sama dengan S, P sama dengan K. Nah, karena dia pakai beberapa, maka dia bisa dibalik, tapi dengan kata beberapa juga. Beberapa K adalah S. Ya, maka yang paling tepat adalah yang D. Lanjut, nomor 7, yang gampang. Semua mamalia tidak bertelur, dan semua yang bertelur adalah hewan. Ada Ya, jangan ragu-ragu. Jawab aja nggak apa-apa. B, Sir. Bola. Ah, benar ya. Bola. Ada hewan yang tidak bertelur. Lihat di sini. Ada hewan yang tidak bertelur. Nah, jadi lihat di sini semua yang bertelur adalah hewan. Berarti bisa saya katakan bahwa sebagian hewan bertelur. Ya kan? Predikat dan subjeknya dipertukarkan, maka kata semua akan berubah menjadi sebagian. Sebagian hewan bertelur. Ya sudah, semua sebagian berarti nanti jawabannya sebagian. Sebagian itu ada juga sama dengan sebagian. Berarti ada hewan yang bertelur, maka ada hewan yang tidak bertelur. Bola. Nomor 8. Sir. Ayam. Oke, coba. Semua pohon di kebun Pak Karto berdaun hijau. Semua anak Pak Karto suka menanam pohon. Karti membawa tangkai pohon berdaun kuning. Ya sudah, berarti tangkai pohon yang dibawa Karti bukan dari kebun Pak Karto. Benar, karena semua pohon di kebun Pak Karto itu daunnya hijau. Dia menentang pernyataan yang pertama, berarti dia bukan anggotanya. Karena di situ adalah warna kuning. Nomor 9. Burung cendrawasih berwarna indah, semua burung dapat terbang. So, D, Sir. D, burung cendrawasih dapat terbang. Jadi di sini kan semuanya quantifiernya ini kan sebenarnya mengatakan semua burung cendrawasih berwarna indah, tapi semuanya dihilangkan. Jadi semua maka jawabannya semua, berarti nanti di situ adalah yang menggambarkan semua itu adalah burung cendrawasih dapat terbang. Ingat ya, bahwa kesimpulan yang diperoleh itu berdasarkan pada soal. Kenapa? Karena kita mau melihat ketaatan asas seseorang. Jadi itu juga tujuan daripada tidak langsungnya. Jadi sebenarnya ini sebuah pernyataan yang salah di soal. Semua burung dapat terbang. Salah kan? Jadi ada burung yang tidak bisa terbang. Oke, tapi karena dikatakan seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa burung cendrawasih dapat terbang. Lanjut, 10. Sementara ini bisa diganti dengan kata sebagian ya, Nak? Ya, sementara. Sementara sarjana adalah dosen. Semua dosen harus meneliti, berarti C. C. Sementara peneliti adalah dosen, peneliti. Adakah peneliti? Nggak ada. Bukan peneliti di sini. Yang ada adalah subjeknya sarjana, dosen, hanya itu kan? Meneliti. Nah, jadi hati-hati ya. Apakah orang yang meneliti itu pasti peneliti namanya?
Enggak selamanya berdasarkan logika, karena tidak ada pernyataan itu. Sir. Benar. Iya, benar. Ayam ya. Sementara sarjana bukan dosen. Sementara sarjana bukan dosen. Oke, kalau yang D itu menentang pernyataan yang kedua. Kalau yang A pas, ya udah, sebagian sarjana dosen. Berarti sebagian lagi ya bukan dosen gitu ya. Oke, 11. Semua jambu berasa manis. Semua yang manis disukai anak-anak. Sir. Sir. Benar, A. Lanjut. 12. Semua X merupakan Y dan semua Y merupakan Z. Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah Answer A. benar. Oke, sudah mulai cepat ya. Benar ya. Itu dia. Karena yang lain salah kan? Oke, 13. Semua pemilik kendaraan harus mempunyai surat izin. Sementara sepeda termasuk kendaraan. Nah, B, kalau sir. di sini sementaranya itu bukan sebagian, tapi sementaranya ini bersifat menegaskan. Nah, supaya nggak bingung gini triknya. Sementara itu dia ada dua maknanya. Pertama adalah bersinonim dengan kata sebagian. Yang kedua, sementara itu maknanya bersifat menegaskan. Jadi satu bersinonim, satu bersifat. Bersifat apa? Bersifat menegaskan. Kapankah kita tahu sementaranya itu sifatnya sebagian atau bersinonim dengan kata sebagian? Jika di dalam opsi pilihan jawaban itu sementara atau sebagian atau semua kayak gitu, muncul lagi quantifiernya, maka sementara pada soal itu bersinonim dengan kata sebagian. Tapi kalau misalkan di dalam opsi pilihan jawaban tidak ada kata sementara atau hilang semua quantifier, maka nanti sementaranya bersifat menegaskan. Jadi ditegaskan dia. Oke, berarti jawaban untuk nomor 13 apa? Answer C, sir. C. B. Ya, kenapa? B, Karena sepeda itu termasuk kendaraan. Setiap pemilik kendaraan harus mempunyai surat izin. Ingat ya bahwa kesimpulan yang diperoleh itu harus berdasarkan pada soal. Oke, supaya taat azas, taat peraturan. 14. D, sir. Semua peserta yang serius belajar pasti lulus. Kalau dia serius belajarnya, pasti lulus. Ya. Lalu sebagian peserta yang lulus ternyata tidak serius belajar. Apa yuk? A, sir. Sir. Nah, yuk. Yang A, sebagian peserta yang lulus ternyata serius belajar. Yang B, sebagian siswa serius belajar dan lulus. D, sir. Yang C, semua siswa yang tidak serius belajar tidak lulus. Semua peserta serius belajar dan lulus. Ayo, kalau D, salah ya, karena di sini adalah sebagian peserta yang lulus itu ada ternyata yang tidak serius belajar. Oke, berarti di sini salah nih, yang D. Kemudian untuk yang nggak bisa lebih. Oke. Semua siswa yang tidak serius belajar tidak lulus. Itu tidak ada pernyataan di soal. Ya kan? Pokoknya dia kalau serius pasti lulus. Kalau yang nggak serius ya nggak tahu. Ingat ya, gitu dia. Jadi kalau misalnya pesertanya serius dia pasti lulus, tapi kalau nggak serius nggak tahu kondisinya bagaimana. Jadi udah tinggal dua lagi apa? A atau B? A, sir. Sebagian peserta yang lulus ternyata serius belajar atau sebagian siswa serius belajar dan lulus? B, sir. B, sir. A atau B? Kalau dia serius berarti dia gimana? Pasti lulus kan? Iya, sir. Yes, sir. Iya, benar. Jadinya adalah B ya. Sebagian siswa serius belajar dan lulus. Gitu. Sir, Hah? Kenapa?
Kan yang di pernyataan kan peserta bukan siswa, Sir, itu Oh iya pengaruhnya benar. Iya benar. Iya, belum tentu pesertanya adalah siswa ya. Iya benar. Ini gara-gara ini nih, siswa. Benar. Sebagian peserta yang lulus ternyata serius belajar. Thank you. Lanjut 15. Rahman berbadan tegap. Semua prajurit berbadan tegap. Manakah kesimpulan yang benar dari pernyataan di atas? A, Sir. A, Sir. Hah? Seriusan A? C. D. Dodol, Sir. D, benar D. Ya. Bisa dipastikan gara-gara badannya tegap? Belum tentu, nggak ada yang bisa memastikan di sini. Rahman berbadan tegap, semua prajurit berbadan tegap. Ya dibilangnya kan prajurit. Apakah Rahman prajurit? Ya belum tentu, ya. 16. Ini hati-hati, ini pernah muncul dan menjadi polemik. Kendaraan roda 3 dilarang masuk tol, sementara becak beroda 4. Kesimpulannya apa? D, Sir. Benar, D ya. D. Harusnya apa? Coba kalau misalnya mau dibuat kesimpulan apa? Bisa. Masuk jalan tol. Kan ini tidak ada kesimpulan, ya kan? Tidak ada, maksudnya tidak ada di A, di B, di C. Jadi harusnya apa kalau mau ada kesimpulannya? Becak bisa lewat jalan tol. Becak dipastikan ya bisa. Berarti C dong kalau becak bisa. Becak harus masuk jalan tol. Becak beroda 3, Sir. Oke, kita bedah ya. Supaya tidak menjadi polemik. Sementara di soal nomor 16 itu bermakna apa? Karena sementara itu kan dia ada 2 maknanya. Ayo. Menegaskan, Sir. Menegaskan. Oke, menegaskan. Udah. Nah, berarti benar. Ya, jadi dibilang di sini adalah kendaraan roda 3 dilarang masuk tol. Peraturannya adalah kalau rodanya 3 maka dia pasti dilarang masuk jalan tol. Sementara ada kendaraan yang namanya becak yang rodanya 4. Peraturannya gimana? Tidak ada dijelaskan di soal. Ya kan? Peraturan di soal hanya kendaraan roda 3. Selain roda 3, maka tidak ada diatur. Sedangkan atau sementara ada kendaraan lain yang rodanya tidak 3, yaitu adalah si becak yang rodanya 4. Maka kesimpulan yang benar adalah becak mungkin. Sama dengan belum tentu. Gitu. Jadi becak mungkin dilarang masuk jalan tol itu benar, atau becak mungkin diperbolehkan masuk jalan tol itu juga benar. Yang penting dia muncul kata mungkin. Sedangkan di A, B, dan C itu semuanya bersifat pasti. Tidak mungkin gitu dia ya. Kalau dia pakai mungkin maka itu bisa saja di A, di B, atau di C. Tapi ternyata tidak ada yang menggunakan kata mungkin atau persamaannya belum tentu, tidak ada, maka ya nggak ada gitu ya kesimpulannya. Berarti tidak ada kesimpulan yang ada di soal. Gitu. Jadi hati-hati ya nak. Jadi kadang-kadang kan kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kita peraturan yang tidak peraturannya ada nih, misalnya tertulisnya adalah kayak gini aturannya. Lalu kemudian di luar itu berarti tidak mengikuti peraturan itu. Belum tentu kayak gitu. Gitu. Berdasarkan logika itu tidak benar gitu. Yang benar itu adalah mungkin saja dia sesuai dengan peraturan atau mungkin saja dia tidak sesuai dengan peraturan. Paham ya? Jadi jangan bingung lagi. Jadi di sini adalah kayak gini. Sama kayak ini juga gitu. Ya nomor 15. Oke? Bisa? Oke. Itu. Habis saya rasa. Ya karena nomor 9 nomor 10 tadi udah kan? Oke ya. Udah kalau begitu ini dibaca-baca lagi lalu kemudian dijawab soal kuisnya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.